Selamat pagi Smart People semua. Kembali lagi di Morning Stock Picks bersama RB Sekuritas Indonesia. Dan kembali lagi saya bisa bertemu dengan Smart People semua pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Falah sebagai retail analis dari RB Sekuritas Indonesia. Seperti biasa Smart People ya, kalau kita Morning Stock Picks sudah pasti kita akan membahas satu mengenai market global, apalagi lagi rame banget sekarang ya, terutama Amerika dan juga Iran. Lalu yang kedua tentang lokalnya juga sudah pasti Indonesianya, pilihan saham pada pagi hari ini, dan juga sesi Q&A untuk smart people semua. Jadi bagi smart people semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Apalagi kalau kita lihat nih pagi-pagi Jakarta itu hujan gitu ya. Mudah-mudahan smart people yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi yang sudah sampai kantor tetap harus semangat. Yang lagi puasa pun juga harus tetap semangat ya. Nah, biar smart people semuanya semangat mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini, ketik di kolom komentarnya atau di kolom chatnya. Bagi yang di Instagram atau di YouTube boleh ketik di kolom komentarnya adalah hurra, 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 biar semangat semuanya kayak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu Smart People. Kita akan melihat daripada DJI-nya. Dimana kalau kita lihat secara, oh ini masih BRPT ya. Secara DJI-nya sendiri Smart People ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Karena apa? Kita tahu tensi Amerika Serikat dan juga Iran ini semakin panas. Banyak sekali kapal induknya sudah mulai datang, seperti itu ya, sudah mulai merapat ke Timur Tengah. Lalu juga pesawat-pesawat tempurnya, kapal tempurnya sudah siap. Karena kita tahu di bulan Maret awal nanti ini akan menjadi penentunya seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak capai atau sampai jatuh perang, tetapi tetap ada konsolidasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat secara DJI-nya ini bisa terlihat dari kondisi yang sekarang ada, di mana nilai support yang kemarin di 49.167 ini sudah tertekan seperti itu. Ini sudah menembus di bawah titik tersebut, lalu menuju ke area support berikutnya di angka 48.735 sampai dengan di EMA 60-nya kurang lebih 48.782. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat composite atau IHSG kita dalam negeri ini justru mengalami penguatan. Kita tahu ya ada beberapa katalis positif daripada ISG tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya kemarin eh, perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Disclaimer on Smart People, saya tidak mendukung pihak manapun seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi Indonesianya ini ada diuntungkan, terutama untuk bahan-bahan ekspor seperti komoditi, nikel, koper, dan yang lain-lainnya, CPO, dan juga dari sisi tekstil, lalu juga kokoa seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemarin juga banyak sektor-sektor seperti itu yang saham-saham di sektor tersebut yang mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan ISG-nya kemarin naik 1,5%. Apalagi MSCI-nya ya, ini sudah mulai membaik seperti itu ya, sudah mulai menerima proposal dari Indonesia dan akhirnya menunjukkan sesuai ISG-nya naik 1,5%. Resistance ya kita akan melihat di angka 8.420 Smart People dengan nilai supportnya di MA20-nya nih di 8.305 seperti itu ya Smart People ya. Itu yang kedua. Nah, kita akan melihat data spesifik daripada ISG-nya dari kemarin Smart People, di mana kalau kita lihat secara asingnya pun masuknya gede banget, 1,14 triliun, dengan currency kita yang menguat di 16.880. Sempat ke 16.900 Smart People, akhirnya mengalami penguatan di 16.880. Kalau kita lihat secara net buy-nya Smart People di sini ada BBRI, BMRI, dan juga Supa dengan net sell-nya lagi-lagi ya Smart People ya, masih saham Bank BBCA. Lalu ada saham IMPC yang lagi happening dan juga saham Bumi. Kalau kita lihat asingnya keluar, tapi kalau kita lihat seperti itu bukan centong ya di hari kemarin Smart People ya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sini sesuai ya, di hari kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada ISG-nya, maka lebih banyak saham yang menguat dibanding saham yang melemah. Dan juga sektor-sektornya ada basic industry, transportation. Wah, ini yang sudah saya bahas di beberapa cabang kemarin ya, ada cabang Surabaya, cabang Kelapa Gading, ada juga cabang Puri. Transportasi ini sepertinya akan masih cukup menarik seperti itu, dan juga sektor industri naik 1,73%. Nah, mungkin Smart People ada yang pegang saham-saham komoditi, di mana ini saya update per tadi jam 7 pagi sebenarnya. Ini saya update lagi sebelum memulai Morning Stock Picks, di mana untuk harga emas ini sebenarnya sempat naik 2%, tetapi pagi tadi mengalami penurunan, jadi naiknya hanya 1,51%. Lalu CPO naik, sedangkan untuk batu bara, minyak, dan juga nikel ini mengalami pelemahan. Nah, kita akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin Smart People, di mana yang pertama dari Mas Ilham di hari kemarin itu ada saham ada saham BMRI. Nah, untuk BMRI-nya sendiri kalau kita lihat Mas Ilham kemarin memberikan area buy-nya cukup di bawah di angka 5.075,
dengan TP satunya di angka 5325 dan stop lossnya di angka 4830. Untuk TP2-nya ini di angka 5500. Nah, di sini smart people, jadi mungkin smart people ada yang melakukan HK. Ini sedikit lagi kena TP1 ataupun bagi yang ingin menunggu sampai TP2, ini juga masih bisa dipertimbangkan. Stop lossnya bagi yang melakukan HK plus plus minus 7% dan smart people, berarti stop lossnya di minus 7%-nya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua dari Mas Ilham, di hari kemarin ada saham PSAB. Sorry Smart People, untuk sampai SAB-nya karena kemarin harga emas ini mengalami peningkatan, openingnya pun langsung lompat. Nah, entry buy-nya ini di angka 560, ini area Smart People ya. Jadi ini sudah kena, sudah masuk ke area entry buy-nya. Jadi bisa 2 sampai 3 tick ke atas dan 2 sampai 3 tick ke bawah. Itu untuk areanya dari angka satuan yang kita kasih seperti itu ya. Lalu dengan stop loss di angka 525 dan TP1 di 605, ini pun masih bisa dijadikan watchlist untuk Smart People semua. Lalu yang ketiga setelah PSAB dan juga BMRI ada saham Adro. Wah, ini masih ada batu baranya. Satu sisi sudah mulai masuk ke bukan waste to energy, renewables energinya. Nah, area entry buy-nya kemarin di angka 2270. Ini kemarin sudah kena di areanya bisa 2 tick sampai 3 tick ke atas. Lalu untuk stop loss-nya di angka 2140, TP1 di 2400. Jadi bagi yang sudah beli kemarin boleh diperhatikan. Itu untuk 3 pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin, Smart People. Nah, untuk yang hari ini sebenarnya seperti biasa ada tiga, cuma nanti saya akan tambahkan satu karena tadi pada saat berangkat ke sini ada yang menarik juga. Nah, yang pertama itu ada saham BRPT. Kalau kita bicarakan tentang broker summary-nya, BRPT ini secara broker summary sedang diakumulasi, meskipun akumulasinya belum seperti Smart People. Nah, kalau kita lihat juga ini dalam kondisi konsolidasi semenjak tanggal 29 Januari sampai dengan di hari kemarin. Actually sebenarnya sudah pernah saya rekomendasi dan sudah kena TP1, tetapi ini saya rekomendasi lagi karena harganya mengalami penurunan masuk ke area entry buy yang sama. Jadi bagi smart people yang masih tertarik membeli saham BRPT dengan kondisinya baru diakumulasi kemarin, baru kemarin mulai akumulasinya smart people ya. Ini area buy-nya bisa dari harga 2060 sampai dengan 2100. Stop loss-nya di harga 1940. Sedangkan untuk TP1-nya smart people bisa di angka 2220. TP2-nya ini di angka 2340. Nah, di sini ada area gap kecil per 1 menit 2250 sampai dengan 2270-nya. Dan TP3-nya di harga 2440 untuk saham BRPT. Seperti itu. Ini ada gap yang masih cukup besar yang masih bisa tertutup ya daripada BRPT-nya. Lalu yang kedua setelah saham BRPT, karena kemarin lagi ramai nih saham-saham waste to energy. Ada BP, IMPC, OASA, MAKI, kalau tidak salah Innosova segala macamnya. Nah, hari ini juga ada salah satu saham waste to energy yaitu adalah OASA. Nah, untuk OASA-nya sendiri smart people, karena kemarin jagoan saya ya, kemarin itu sudah naik BP-nya seperti itu ya, BP sudah naik, IMPC sudah naik. Nah, ini ada OASA dan juga MAKI yang belum ya. Nah, kalau kita lihat secara OASA dan MAKI, saya memilih OASA kenapa? Karena ini ada rebound. Sorry, ada pullback terlebih dahulu setelah dia menyentuh kemarin di Fibonacci 50% di harga 460-nya. Lalu kalau kita lihat di sini ada pullbacknya ya, jadi sempat naik and then membuat pucuk, sini turun lagi seperti itu. Dan kemarin closingan ini cakep sekali. Pada saat dia mengalami penurunan, ini volumenya pun juga kecil, tidak begitu besar. Lalu kemarin pada saat menghijau, ini volumenya cukup besar, lebih besar daripada 2 hari penurunan kemarin, seperti itu. Dan dia menembus di Fibonacci 50% atau golden ratio, menurut keyakinan saya, seperti itu smart people ya. Nah, jadi bagi smart people semua yang tertarik membeli saham OASA, di sini saya akan memberikan back on weakness, tetapi kalau smart people ingin melakukan HK pun dipersilahkan. Untuk area buy-nya dari harga 450 sampai dengan 460, stop loss-nya di angka 424, TP1-nya di angka 488, TP2-nya di 505, dan TP3-nya di 535 untuk saham OASA. Bagi yang melakukan HK, TP2 bisa dijadikan TP1, TP3 dijadikan TP2 seperti itu ya. Tadi ada BRPT, ada OASA, dan yang ketiga ada saham sejuta umat lagi rame banget nih dalam beberapa minggu terakhir, yaitu BUMI atau aka Bumi ya, Boom Boom. Nah, kalau kita lihat untuk Buminya sendiri smart people, memang ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat based on broker summary, sebenarnya ini pun secara akumulasi tidak akumulasi sempurna. Secara distribusi pun ini distribusi palsu seperti itu. Kalau kita lihat juga di sini kemarin kan ada pola triangle ya. Untuk pola triangle sudah tertembus dengan targetnya itu sampai di angka 330. Nah, kalau kita lihat based on Fibonacci ini pun tertahan di Fibonacci 141,4% seperti itu. Nah, karena saya lihat dari mulai dia kenaikan 9 Februari, sorry, awal Februari sampai dengan di hari terakhir,
Eh yang pembeli paling besarnya itu area rata-ratanya di angka atau average buy-nya itu di angka 270-an seperti itu. Jadi untuk meminimalisir resiko bagi smart people yang ingin konservatif, ini saya berikan trading plan-nya konservatif ya. Untuk area buy-nya dari harga 280 sampai dengan 288, stop loss-nya di angka 260, TP1-nya di angka 308, TP2-nya di 324 dan TP3-nya di 336. Mungkin smart people ada yang ingin melakukan HK, TP2-nya dijadikan TP1, TP3 tadi 336 dijadikan TP2 dan TP3-nya bisa dipakai angka 354 seperti itu. Itu untuk yang ketiga ada saham Bumi dan sesuai janji saya tadi karena harga timahnya naik. Ah, ini bisa diperhatikan juga oleh smart people semua yaitu saham TINS. Meskipun ini unofficial ya untuk TINS-nya itu sendiri karena saya baru cek tadi pagi smart people. Nah, ini untuk TINS harga timahnya naik seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita turunkan ke 4 hour sebenarnya di sini ada gap ya. Nah, ini bisa diperhatikan untuk area gapnya bisa dijadikan area entry buy seperti itu. Lalu juga kemarin menembus Fibonacci 4110 secara 4 hour-nya. Stop loss-nya bagi smart people yang ingin membeli di area kurang lebih 3930 sampai dengan 4000. Stop loss-nya di angka 3670. TP satunya kurang lebih di 4290 boleh ini 8%. Lalu untuk TP2-nya di 4380 oke boleh dan TP3-nya di angka 4650. Kita turunkan satu tik di 4640-nya. Oh sorry bukan 4610 ya. 4640-nya dan TP4-nya bagi semua people yang ingin wah saya mau HK nih Mas Falah gitu ya. Ntar TP4-nya dijadikan TP3 itu di area Fibonacci 161,8% di angka 4920 tapi kita bulatkan di 4900 kurang lebih di sini. Nah, ya, ini kurang lebih 23,4%. Tapi ini unofficial. Kalau yang tadi official, ini tambahan saja. Mungkin smart people ada yang pegang samping. Seperti itu ya. Oke, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk smart people semua yang ingin menanyakan saham-sahamnya. Baik, tentu secara teknikal ya smart people ya. Boleh ditulis di kolom chatnya bagi yang di Instagram ataupun di YouTube. Dan yang di kolom komentarnya. Bagi yang di Zoom boleh ditulis di kolom chatnya. Kita mulai dari yang Zoom dulu sudah pasti ya. Dari yang pertama di sini ada dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas WIRG. Kemarin ini saya bahas di cabang Kelapa Gading hari Jumat kemarin ya mengenai saham WIRG. Ada apa di belakangnya segala macam. Nah, mungkin Pak Usman kan di cabang Pekanbaru ya. Nanti di Pekanbaru insya Allah bulan April. Nah, itu kita akan bahas mengenai WIRG-nya. Ada apa sih sebenarnya terkait WIRG? Nah, WIRG sendiri kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pola yang cukup menarik yang saya suka ya. Untuk volumenya tidak kemana-mana, tetapi dia kondisinya sideways. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, WRG ini based on technical juga ya. Kemarin tuh dia menembus titik resistance-nya di angka 87 seperti itu. Lalu langsung mengalami pelompatan ya di hari berikutnya, which is di hari kemarin. Itu lompatnya sampai kurang lebih di angka 98. Nah, ini hampir menyentuh TP3 kalau nggak salah daripada saya punya trading plan daripada WRG ya. Nah, untuk WRG-nya karena ini dia sudah menembus resistance seperti itu. Kalau kita tarik juga di sini ada trend line-nya, kita tarik garis targetnya daripada WIRG ini sebenarnya kurang lebih itu bisa mencapai di 98 which is target saya. Target saya di 98. Jadi bagi yang belum punya WIRG ya ini targetnya bisa di 98 based on technical analysis dan based on pattern ya smart people ya. Dan area buy-nya di sini boleh saya berikan kurang lebih dari angka saya ingin sebenarnya sih inginnya di bawah ya. Balik lagi ke 80-an seperti itu. Jadi masih bisa konservatif di sana. Di angka 88 sampai dengan 92. Ah, ini boleh dijadikan area entry buy-nya. Kita ambil tengah-tengahnya di 90. TP satunya di 98. Tentu dengan stop loss-nya kurang lebih sama 8 persenan di 82. Ah, ini dia untuk area stop loss ya. TP3-nya TP2-nya di 101, TP3-nya boleh di angka kurang lebih di sini di angka 105 dan TP4-nya di 108 pun boleh. Seperti itu ya. Itu untuk saham WIRG-nya kayak gitu. Nah, lanjut kita ke Pak Kris Dedi mengenai CDIA. Ini lagi rame juga kemarin karena turun terus tapi belum balik-balik. Nah, CDIA ini pun juga sama. Nah, ini ada pola yang kurang lebih sama. Di sini volumenya nggak kemana-mana. Di sini juga mengalami sideways seperti itu. Sebentar, saya penasaran nih siapa ini ya untuk broker summary-nya CDIA di hari kemarin. Jadi biar kita lebih komprehensif pembahasannya. Nah, kalau kita lihat di sini sebentar, saya buka dulu tools-nya. Mungkin saya tidak show ya ke smart people semua di sini. Oke, untuk CDIA di hari kemarin, dalam beberapa hari ke belakang, saya ambil dari seminggu kemarin lah ya. Seminggu kemarin, oh, oh.
Oke, ada yang ngumpulin ternyata ya. Oke. Oke, untuk CDIA di harga 1170-an yang kumpulinnya di minggu kemarin. So, kalau kita lihat based on stokastik ini sudah mulai naik. Ini juga saya senang sekali ya. Polanya seperti ini. MA20-nya masih cukup ditahan. So, kita bisa bikin trading plan-nya. Kita akan buy on support sedikit ya untuk trading plan-nya. Sebenarnya di sini ada fair value gap-nya nih dari angka 1055 sampai dengan 1125. Tapi untuk trading plan kita ambil pendek aja 1105 sampai dengan 1125 seperti itu. Ini untuk lebih konservatif buy on support dengan stop lossnya smart people di sini di angka kurang lebih ya. Saya buatkan di 1035 ini untuk konservatif. Lalu untuk TP1-nya smart people di sini saya buatkan di angka 1220 deh, boleh ini 9%. 220 which is adalah area resistance-nya. Lalu untuk TP2-nya di sini saya buatkan di 1285 dan TP3-nya Smart People ini di area gap-nya nih. Hai, di sini ya area gap-nya kurang lebih di angka 1355 untuk CDIA-nya. Tetapi karena memang belum begitu banyak sentimen ya untuk CDIA, jadi tetap perhatikan money management dari Smart People semua masing-masing. Kayak gitu ya. Bagi yang melakukan HK pun juga boleh balik lagi ke Smart People semuanya seperti itu. Oke, tetapi tetap diperhatikan untuk risk profilnya dan risk manajemennya. Kita lanjut ke Pak Hendy. Selamat pagi Mas Fala, selamat pagi Pak Hendy dan juga Smart People semua. Mohon review ESA. Oke, ini ESA baru saya calling di hari kemarin ya. Nah, kaget juga langsung mengalami lompatan yang cukup signifikan. Saya kira ini masih ada potensial turun seperti itu, tetapi langsung bagi kemarin Smart People, ini adalah live market stock picks mungkin salesnya ini sudah memberikan, so sudah kena TP2 di angka 675 di hari kemarin ya Smart People ya. Nah, kita lihat untuk hari ini karena kemarin dia mengalami pelemahan setelah dia menyentuh Fibonacci 50% which is di angka 670 mengalami pelemahan. Nah, biasanya kalau seperti ini bisa menuju ke Fibonacci satu level di bawahnya nih di angka 650. Jadi bagi Smart People yang masih tertarik membeli saham ESA, ini kita tungguin ya. Kita pakai MA 20-nya dari 635 sampai dengan 650 seperti itu dengan nilai stop loss-nya. Nah, ini kita buatkan lagi ya. Stop loss-nya kita pakai di area buy kemarin deh di angka 600 which is angka psikologinya ya. TP1-nya kita pakai yang kemarin di 680, TP2-nya boleh di 705 which is ini TP3 kemarin. Dan TP3-nya ini bisa pakai di angka 735. Ini adalah TP4-nya di hari kemarin. Seperti Smart People daripada saham ESA-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hendy mengenai saham ESA. Kita lanjut ke pertanyaan Smart People dulu yang dari Instagram ataupun dari YouTube sebentar. Kita coba cek ya. Dari Instagram di sini ada siapa? Oke, Supa. Ini broker summary-nya lumayan nih ya dalam beberapa hari kemarin. Cuman ini sudah kena TP123. Nah, TP3-nya sudah kena. Jadi ini kita hapus ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk supanya kalau kita lihat di sini, kita tarik dulu Fibonacci ya, Smart People ya. Set, cakep di situ. Nah, dia itu kemarin baru saja berusaha menembus Fibonacci 50%-nya. Nah, which is di sini di angka 1075, tetapi gagal. Ini ada potensial pullback, apalagi kalau kita lihat based on stokastik juga di sini ada potensial untuk dead cross terlebih dahulu. Cuman, nah kita ada cumannya. Saya pengen lihat nih untuk broker summary-nya apakah masih mantap seperti di beberapa hari sebelumnya tanggal 23 saya coba cek. Oke, XL lagi, XL. Oke, kita lihat. Oke, oke. Alright, boleh kalau seperti ini kita boleh tapi di area bawah. Nah, bagi Smart People seperti biasa, kalau ada area bawah seperti ini tetap harus diperhatikan ya Smart People ya. Ini rata-ratanya memang dalam seminggu terakhir kurang lebih di 1040-an. Jadi 1025 sampai dengan 1045 deh di sini untuk area buy-nya. Kita boleh menunggu di sini area entry buy-nya 1025 sampai dengan 1045 dengan nilai stop loss-nya Smart People. Di sini saya akan buatkan di MA20-nya nih di angka 965. TP1-nya boleh di 1135. Nah, ini satu tick di bawah 1140. Lalu TP2-nya ini bisa di angka 11 sorry Smart People di 1180. Oke, di sini boleh dan TP3-nya ini bisa di angka 1225, jangan di 1230-nya. Kita turunkan satu tiknya ya. Ini kurang lebih 18,3%. Nah, kalau misalnya sebenarnya kenapa saya turunkan ini biasanya kalau based on Fibonacci Smart People, kalau dia gagal menembus satu titik Fibonacci, ini suka mengalami penurunan
ke satu level di bawahnya sebenarnya. Tapi kalau satu level di bawahnya tertembus, maka itu penurunannya bisa lebih dalam atau itu yang disebut dengan kata strong pullback. Kalau misalnya dia turun ke satu area di bawahnya, ini adalah weak pullback, apalagi kalau dia sampai ada baliknya, itu literally weak pullback seperti itu. Makanya saya agak turunkan sedikit area buy-nya daripada supply itu sendiri. Bagi yang ingin melakukan HK, boleh balik lagi ke smart people semua masing-masing, tapi tetap perhatikan untuk risk rewardnya harus 1 banding 1. Kalau stop loss itu minus 7%, TP satunya pun juga plus 7%. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Smart People semua. Di Zoom lagi, kita balik lagi ke Zoom. Di sini ada dari Pak Andi Wibowo, saham Yellow, DJ Yellow. Kalau kita lihat di sini ya, dulu sangat terkenal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Yellow-nya sendiri, waduh, kemarin sangat cerah ya. Kenaikannya cukup besar 27%. Oke, kita tarik dulu Fibonacci-nya. Waduh, kena 61,8%. Dia tutup gap juga di sini. Wah, ini gapnya ketutup. Saya coba cek untuk 4 hour-nya deh. 4 hour-nya apakah ada gap di atas? Tidak ada gap 1 hour-nya. Sebentar, saya coba cek satu-satu. Oh, masih ada gap di sini nih ya. Ini untuk 1 hour-nya. Oh, enggak, sorry. Itu bukan gap juga. Oke, ini gapnya di atas ini doang. Ini sisa gapnya di angka 147, sorry 147 lah, 147 sampai dengan 151 kurang lebih gap terakhirnya. Oke, kita balik lagi ke 4 hour-nya. Di mana di hari kemarin Yellow memang di sesi kedua ya, ini di push abis-abisan ya. Kurang lebih naiknya 22% di sesi kedua kemarin. Sebenarnya secara teknikal actually good ya. Ini ada golden cross, habis itu dia menembus Fibonacci golden ratio, tertahan di 61,8. Sebenarnya boleh tunggu nih di area sini nih. Kurang lebih dari harga 117 sampai dengan saya naikin deh 122 seperti itu. Nah, tapi bagi yang sudah punya, maka kita akan melihat di target berikutnya di 129 and then juga terakhir di 14, sorry, bagi yang sudah punya ya, bagi yang sudah punya. So, kita tunggu lagi di 131. Ini bagi yang sudah punya dulu. Terus juga di 136, 131, 136 sebentar. Terus juga setelah itu 136-nya 144. Ini untuk bagi yang sudah punya dan terakhir tutup gapnya ya tadi ya di angka 151 seperti itu. Bagi yang sudah punya barang, bagi yang belum punya barang mendingan tungguin dari harga 117 sampai dengan 122 seperti itu daripada saham Yellow-nya. Dengan nilai stop loss-nya, bagi yang ingin mengambil di area entry buy ini stop loss-nya saya buatkan kurang lebih di angka 111 minus 7,5% dengan TP1-nya boleh pakai di 133. Boleh deh ya, 133, 136. Nah, ini boleh ya. Itu bagi yang belum punya barang Yellow-nya. Seperti itu, oke? Itu untuk saham Yellow. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Smart People semua yang ada di Instagram deh. Kita lihat BKSL. Ada yang nanyain BKSL. Oke, kita lihat BKSL-nya. Di hari kemarin mengalami pelemahan untuk BKSL-nya meskipun masih tertahan di MA20-nya. Actually untuk penurunannya di sini ini diikuti dengan volume turun juga. Jadi harusnya sedikit lagi ada tanda-tanda pullback, sorry ya. Itu untuk saham BKSL-nya. Saya mau buat Fibonacci pendeknya dulu deh. Fibonacci pendeknya kita buatin di sini. Kira-kira potensial turun sampai berapa? Mungkin kita bisa melihat ya di sini dari angka 100, oke, 138 sampai dengan 141. Mungkin akan ada pelemahan sampai di area ini. Daripada BKSL-nya baru mungkin ada pullback di sana seperti itu. Nah, ini boleh dijadikan area entry buy-nya dengan stop loss di angka 130 boleh di sini. Dengan TP1-nya saya kasih TP1 dulu ya. Ini di angka 151 seperti itu daripada saham BKSL. Area buy-nya di 138. Lalu TP2-nya boleh pakai di angka 157-nya dan TP3-nya ini bisa di angka 162 sampai dengan 164 daripada BKSL. Oke, smart people. 2 menit lagi kita akan mulai masuk waktunya pre-opening ya smart people ya. So thank you so much untuk smart people semua yang sudah join di Morning Stock Weeks pada pagi hari ini. Seperti biasa, disclaimer on untuk semua trading plan, berita, informasi, apapun yang saya katakan, disclaimer on sesuaikan lagi dengan risk profile smart people semua dan juga money manajemennya masing-masing seperti itu ya. Dan juga saya ingin mengingatkan jam 8.30 akan ada Morning Stock Picks setiap hari kecuali hari libur bursa ya smart people ya. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk smart people semuanya, menambah insight baru, semakin siap untuk menghadapi market pada pagi hari ini karena tensi geopolitiknya sudah semakin memanas. Persiapkan juga, jaga-jaga juga, money manajemennya diatur juga ya smart people ya. Sampai jumpa di Morning Stock Picks berikutnya dan juga RHB Sekuritas, RHB Transmart ID, Easy Quick Smart. Sampai jumpa besok di Morning Stock Picks berikutnya. Bye bye. Have a nice day smart people semuanya.